Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Mas dan Mbak. Nama saya Rengga Bagasdio dengan NIM 111230104 dari Pruk 3 Lab Geoinformatika. Di sini saya akan menunjukkan tutorial pembuatan peta geomorfologi pada peta yang sudah dimiliki sebelumnya. Pertama-tama, kita harus memiliki dulu data satuan batuan atau data litologinya supaya bisa membantu kita dalam melakukan interpretasi. Dan juga kita perlu data sungai dari data kabupaten, karena dari data sungai ini bisa menjadi bentuk lahan fluvial. Oke, ini untuk bentuk lahan sungainya atau fluvialnya kita tebalin aja, ukurannya 4. Terus untuk fluvial itu warnanya hijau muda. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan menarik batas-batas geomorfologi dengan cara kita buat dulu folder baru di sini, lalu kita buat SHP baru, misalnya intrusi atau vulkanik. Kita kasih nama vulkanik aja, ini poligon, lalu sesuaikan koordinatnya dengan kavling kita. Nah, jika sudah, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Lalu untuk batasnya kita kasih no color aja, dan kita mulai untuk penarikan batas geomorfologinya. Kita klik kanan, terus start editing, continue. Oke, jika sudah, kita ke create features, vulkanik ini kita tekan, baru construction tools-nya kita pilih yang polygon. Agar lebih memudahkan dalam penarikan batas, kita menggunakan filter trace. Kita ulangi. Jika sudah, lalu kita akan mulai ke penarikan batas yang lainnya. Ini kita stop editing, lalu save edits. Kita buat lagi SHP baru. Di sini saya akan membuat bentuk lahan struktural. Feature tab-nya kita pilih polygon, terus koordinatnya sesuaikan dengan data kavling. Kita oke. Nah, pada peta kontur ini terlihat ada kemenerusan struktur dari sesar yang melampar dari barat ke timur ini. Lalu kita interpretasi dan kita tentukan bentuk lahannya. Di sini terlihat ada dua bukit yang cukup curam
dan keduanya itu seperti dipisahkan oleh sesar yang ditarik ke menerusannya ini. Jadi saya bisa apabila sesuai interpretasi saya, kemungkinan ini terbentuk oleh adanya struktur. Lalu apabila kita sudah yakin itu struktur, maka kita akan mulai tarik untuk batas geomorfologinya. Dengan cara yang sama, kita klik kanan, terus edit feature, start editing, continue, terus ke create feature. Yang ini kita buat polygon. Kita mulai dari sini. Tarik batasnya. Oke, sudah sampai sini. Oh, sorry. Sampai sini, terus kita lanjutin ke sebelah sana. Nah, jika sudah, lalu kita akan membuat sisanya di sini. Di sini mungkin terlihat banyak litologi batu gamping yang bisa saja ini menjadi bentuk lahan kars. Namun di sini saya tidak menarik ini sebagai bentuk lahan kars karena berdasarkan data dari pola pengaliran sebelumnya itu tidak ditemukan adanya pola pengaliran yang multibasinal, yang dimana itu mencirikan dari bentuk lahan kars. Selain itu juga karena di sini kita tidak memiliki foto udara yang menunjukkan secara langsung kenapakan dari lahan yang kita amati, jadi saya belum bisa bilang kalau ini merupakan bentuk lahan kars. Dan kemungkinan bila kita lihat juga ini merupakan bentuk lahan denudasional akibat erosi ataupun pengikisan lahan yang terjadi dari masa lampau. Maka kita akan buat dulu SHP baru dengan nama denudasional. Oke, terus kita kasih juga polygon. Koordinat sistemnya kita samain. Oke. Oke, terus kita akan mulai editing lagi. Sebelumnya yang tadi kita stop editing dan save edit dulu supaya tidak hilang. Lalu kita start editing lagi. Start editing di sini. Start editing, lalu kita continue ke create features. Denudasional ini kita tekan polygon juga. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sedikit trouble. Kita lanjutkan. Kita akan menarik batas dari bentuk lahan denudasional ini. Pertama-tama kita kasih warna coklat. Terus kita akan matiin outline-nya. Oke. Nah, untuk memudahkan kita dalam penarikan bentuk lahan, kita akan mematikan dulu konturnya.
kita matiin juga litologinya, dan yang sungai juga kita matikan terlebih dahulu. Nah, selain itu juga batas administrasi dimatikan. Jika kira-kira cukup, maka kita akan mulai pembuatan bentuk lahannya. Dimulai dari sini, lalu kita trace terus sampai selesai. Nah, kita pindah ke garis lurus ini atau strike segment. Ke sini, lalu kita tarik lagi sampai batas ini, lalu kita ke atas ini, ke sebelah sini, lalu kita ke bawah sini, kita trace lagi. Oke, sudah, kita tarik lagi ke atas, lalu kita tarik ke ujung, tutup. Nah, sini bentuk lahan denodationalnya sudah jadi. Kita bisa aktifkan kembali untuk kontur-konturnya. Oke, dan kita juga aktifkan sungainya. Ini kita stop editing lalu save edits. Nah, sini sudah terlihat bentuk-bentuk lahannya, ada struktural, ada vulkanik, ada denodational, dan ada juga yang fluvial. Nah, sekarang kita akan memberi nama untuk peta geomorfologi untuk bentuk lahan yang ada ini dengan cara pertama-tama kita pergi ke struktural dulu misalkan, atau yang vulkanik dulu, terus kita properties open attribute table dulu, lalu di sini kita tambahkan field baru, kita beri nama simbol, lalu yang ininya kita tulis text, yang sini kita kasih nama karena belum bisa ini, berarti kita harus start editing dulu. Beri nama V1. Oke, kita tutup jika sudah. Sekarang kita akan menampilkan di kanan, terus label features, pilih yang simbol. Nah, di sini sudah terlihat ada simbolnya, namun masih terlalu kecil dan kita akan membuat dia lebih besar. Caranya klik kanan di properties tadi, terus bagian label kita akan atur supaya lebih besar, kira-kira sampai besar. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Lalu agar tidak agar lebih terlihat, kita beri mask di belakangnya. Ini kita kasih seperti itu. Kita tebalkan lagi apabila kurang. Nah, kira-kira cukup. Lalu kita akan pertama-tama ini karena kita melihat pada layout view, pada data view, makanya ini akan terlihat sangat besar. Namun apabila nanti kita ke
layout view akan terlihat lebih kecil. Namun ini kita sesuaikan aja sesuai dengan di data view. Kita coba kecilin lagi. Lebih kecil lagi. Nah, kira-kira cukup segini. Kita atur lagi masknya agar tidak terlalu tebal. Nah, kira-kira udah cukup seperti ini. Lalu untuk yang sungai, kita akan beri juga simbolnya. Kita open attribute table lagi. Oke, untuk yang sungai ini sangat banyak sekali ya. Jadi kita akan melakukan secara manual aja nanti. Atau kita dahulukan yang lain dulu, yang struktural ini. Kita open attribute table. Kita bikin field baru. Lakukan yang sama untuk di national juga. Kita open attribute table. Terus kita tutup dulu. Kita stop editing. Kita open attribute table. Terus kita add field. Sini kita kasih simbol. Tipenya teks. Oke, kita kasih nama D1. Ya, kita close. Lalu jika sudah, kita akan tampilkan dengan cara label feature this layer, simbol. Ini kita ukur 14 saja. Terus untuk simbol, kita edit simbol, kita kasih masknya 2. Nah, di sini udah ada denotational. Kita atur lagi karena di situ belum muncul untuk border dari fontnya atau masknya. Kita aktifkan dulu. Nah, di sini sudah aktif. Lalu untuk kontur di sini kan seperti ada elevasinya, maka kita akan samarkan elevasinya supaya dia tidak terlalu mengganggu
dari mata kita melihat. Kita simbol, terus edit simbol. Untuk yang mouse-nya kita matiin. Nah, ini sudah lebih menyatu. Lalu kita akan, untuk administrasinya juga kita akan lakukan hal yang sama. Oke, sudah. Lalu kita akan melakukan penamaan untuk yang sungai ini dengan cara di sini kan sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Maka kita akan lakukan tambahkan field baru. Sini simbol. Nah, semuanya akan kita beri nama F1. Oke, kita lanjutkan. Habis itu kita matikan konturnya. Lalu kita akan merapikan agar bentar. Kita akan merapikan agar baris-baris segi morfologinya lebih terlihat jelas dengan cara kita tambahkan line di sini dan beri warna hitam. Oke, kita kasih lebih tebal aja mungkin 1. Lalu untuk yang lainnya juga, dan yang vulkanik. Nah, lalu untuk sungai juga kita beri batas saja. Sungai tidak bisa dikasih batas ya, seperti ini aja. Lalu kita akan ini sudah selesai sebenarnya untuk peta morfologi. Kurang penamaan di sungainya. Nanti sungainya akan kita beri nama sebagai F1. Lalu kita akan melakukan pembuatan penampang geomorfologi. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf karena tadi laptop saya tiba-tiba ArcMap-nya first class, maka saya harus mengulang lagi. Jadi kita langsung lanjut aja. Yang kedua, kita bakal membuat penampangnya. Kita pergi ke 3D Analysis Tool, terus option. Untuk lokasinya kita pilih sesuai dengan folder yang kita mau. Saya tekan OK. Lalu kita akan melakukan interpolate line. Nah, untuk pembuatan sayatan ini idealnya adalah harus mencakup keseluruhan dari bentuk lahan. Maka yang memungkinkan adalah saya akan menarik dari sini ke
sini. Nah, jika sudah, kita akan lakukan profile grab. Kita lihat di sini bentuk lahannya, mohon maaf, topografinya. Lalu kita tutup, kita pergi ke katalog tadi. Ini kita refresh dulu. Setan sudah ada, lalu kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita oke. Kita akan lakukan open attribute table. Lalu kita akan mulai untuk menitikkan titik-titik yang berpotongan dengan yang berbatasan dengan bentuk lahannya. Sebelumnya kita start editing dulu. Lalu kita pilih yang ini, edit tool. Yang ini kita add field dulu. Ini kita stop edit dulu. Lalu kita add field. Kita beri nama batas. Nah, lalu kita kembali start editing. Kita tekan batasnya. Kita cari. Di sini kita beri nama aja batas S1 dan D1. Lalu kita cari lagi yang lain. Di sini kita beri nama D1 dan V1. Lalu selanjutnya kita akan pergi lagi mencari batas yang lain. Sini kita kasih nama juga V1 dan D1. Lalu di sini kita kasih nama aja F1 atau fulfill tadi. Terus kita sampai ke ujung, sudah habis. Terus kita klik aja. Pastikan tidak ada kolom yang terselect atau terblok supaya tidak mengganggu saat kita akan melakukan input ke data frame nanti. Ini kita ekspor. Terus kita pilih folder game morphology. Lalu di sayatan ini kita save di dalamnya dengan bentuk text file. Oke. Ini pilih no. Nah, jika sudah, kita akan melakukan input data frame. Kita pergi ke layout view aja. Ini kita kembalikan ke skala aslinya. Nah, sebelumnya untuk copy sendiri ini masih belum disesuaikan dengan peta game morphology, jadi masih default. Kita input aja langsung data frame. Oke, ini new data frame, kita taruh bawah. Lalu kita pergi ke katalog tadi. Ini udah bisa kita tutup ya. Sini kita belum, tidak dalam mode edit. Terus kita masukin export output ini. Kita klik kanan aja, add data, terus di sayatan export output. Lalu kita akan klik kanan di export output tadi. Kita display XY data, yang ini kita M, dan Y fieldnya kita pilih Z. Ini kita pilih yang sesuai dengan koordinat kita. Oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk topografinya. Langkah selanjutnya kita bakal mengubah ini menjadi SHP dengan cara klik kanan terus ekspor data. Kita pilih tempat save-nya, lalu kita jadikan SHP. Oke, kita bisa tutup yang sebelumnya. Ini kalau kita zoom, dia akan memperlihatkan titik-titik yang putus-putus sebenarnya.
tapi kalau kita pada layout view dia terlihat lebih rapat. Sekarang kita akan melakukan interpolate line dengan cara di search, kita pilih point to line, kita pilih point to line data management tool, inputnya export output SHP ini, lalu untuk ini kita oke aja langsung, kita pilih aja tempatnya di sayatan sini, ini PTL atau point to line, bebas namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, lalu kita tunggu sebentar. Oke, di sini point to line-nya berhasil, walaupun seperti terlihat ada garis-garis yang kurang bagus. Jadi kita pindah aja ke layout view. Nah, lalu kita akan tampilkan untuk label-labelnya supaya kita tahu batas-batasnya itu di mana aja. Ini label, kita pilih yang oke, batas, label feature displayer, apply. Nah, kan di sini sudah terlihat kan untuk batas-batasnya sendiri. Jadi kita akan bikin dulu SHP yang baru lagi. Kita kasih nama misal di sini S1, yang paling pertama kita kasih dulu S1. Kita pilih yang polyline, edit, sesuaikan. Oke. Terus kita akan melakukan tracing. Ini kita start editing. Kita akan melakukan tracing. S1 ini kita pilih yang trace. Mulai dari sini sampai ke batasnya. Oke, jika sudah, kita klik 2 kali, lalu kita ubah warnanya menjadi warna ungu tadi. Tebalin aja. Ini juga sudah, kita akan stop editing di sini. Save. Nah, selanjutnya kita akan membuat SHP baru lagi untuk yang dimensionalnya. Kita pilih katalog lagi, terus kita new save file D1. Lalu ini yang polyline juga, dan ini tugas UTM attachment S. Oke. Lalu kita atur dulu warnanya di warna coklat. Terus untuk ini kita start editing, terus trade features juga kita trace lagi dari sini. Kita ikutin aja bentuk topografinya, kita abaikan garis lurus yang salah tadi. Sampai ke batas D1 ini. Nah, karena di sini kan dimensionalnya lebih dari 1, jadi kita bisa bikin lagi yang lain dengan cara kita trace juga di sini. Ini V1 dan D1-nya. Di sini. Kita sampai sini saja. Karena untuk F1-nya nanti akan terlalu tipis apabila kita tidak memberikan jarak. Terus kita buat lagi di sini.
Kalau sudah, maka kita bisa stop editing, save edit, yes. Kita buat lagi ya sampai baru untuk yang vulkaniknya. Atur warnanya. Sudah, maka kita akan melakukan yang terakhir untuk yang F1 nya. Lalu jika sudah, kita bisa matiin untuk point to line dan ininya sampai export outputnya. Lalu kita akan melakukan grading dan juga penamaannya. Jadi kita layout view aja, terus ini kita tarik ke bawah, kita sesuaikan skalanya. Dan skalanya itu sesuai. Lalu kita akan melakukan positioning agar lebih presisi. Jika dirasa cukup, lalu kita akan melakukan penamaan dulu untuk ininya. Kita mulai dulu dari yang S1 ini. Oke, sebelumnya kita akan menuliskan namanya. Kita harus add field juga di sini. Simbol text. Di sini namanya kita kasih. Pertama kita kasih dulu untuk semuanya ya. Sini juga kita add field. Ini dimensional, kita kasih simbolnya. Text juga. Satu juga. Tuh. Kasih field baru juga. Simbol. Lalu batas. Maaf. Yang ini kita hapus dulu. Salah. Jadi tadi harusnya teks. Ini teks. Simbol. Oke. Lalu yang terakhir itu yang sosial. Ini juga kasih nama, simbol dan teksnya. Nah, ini kan sudah semua. Lalu kita akan mulai start editing. Start editing dari ini dulu. Oke. Lalu kita kasih nama di sini S1. Yang ini D1, D1, D1. Yang ini D1. Yang ininya F1. Ini F1. Ini. Oke, jika sudah kita tutup semua.
Lalu kita akan tampilkan label-labelnya. Nah, label feature displayer kita tampilkan simbol apply. Nah, sehingga sudah terlihat untuk batasnya kan. Kita akan posisikan agar dia berada di lebih atas. Caranya kita simbol, jadi simbol, terus kita ubah untuk di objeknya agar lebih tinggi, kira-kira 9 atau 10. Nah, disini sudah lebih tinggi. Lalu kita oke aja. Disini sudah ada S1, terus yang D1 juga kita lakukan cara yang sama. Kita apply dulu. Lalu kita posisikan juga. Nah, kita posisikan, kita simbol, terus kita ubah ya X offsetnya. Coba apakah sudah sesuai. Kira-kira segitu cukup. Lalu kita coba untuk yang vulkanik juga kita kasih. Label, simbol, terus ini size nya kita kasih maaf, untuk offsetnya aja. Oke, contoh. Oke, lalu yang terakhir itu yang fluvialnya. Simbol expressionnya kita bikin dia maaf, yang simbol kita offsetnya kita juga bikin dia 20 aja atau lebih dari 20 aja. Nah, di sini kan sudah terlihat ada S1, V1, D1, V1, F1 dan D1. Selanjutnya kita bakal membuat gridnya. Caranya ini mungkin kita bisa stop editing dulu aja. Nah, jika sudah, kita akan properties, kita grid, new grid, measure grid, next, labels only, terus yang ini x-axisnya kita kasih 10.000 aja supaya dia tidak masuk di peta. Terus yang y-axisnya 125. Lalu yang ini labels only. Oke, jika sudah, kita akan mulai posisiin. Tapi sebelum itu labelnya kita atur dulu supaya tidak ada angka 000 ini yang berwarna abu-abu. Kita pilih number format, terus ini kita pilih 0. Oke, apply. Lalu untuk yang vertical labelnya, yang left sama right kita matiin, yang label accessnya top sama bottomnya kita matiin. Lalu untuk intervalnya, di sini yang di origin kita mulai dari 0, apply aja.
Terus sudah kita akan coba apply. Maaf ada kesalahan, coba lagi aja. Ulang. Ada only ini 1,5 apply sudah, lalu kita akan jika label ini, terus nomor formatnya kita bikin mau oke seperti ini. Nah udah seperti ini, lalu kita akan atur posisinya. Ini bisa kita pendekin aja biar nggak terlalu tinggi. Namun apabila nanti terlalu rendah, bisa tambahin. Nah ini karena masih banyak bagian yang kurang masuk ke dalam ininya, data frame-nya, berarti kita posisiin lagi. Oke, jika sudah, oke untuk penampang geomorfologinya sudah selesai. Lalu untuk peta geomorfologi itu sudah selesai. Mungkin untuk tutorial pembuatan peta geomorfologi dan penampangnya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.